Hadir kembali bersama saya Sultan Haji Nugraha di Surak, Suara Rakyat Kecil. Dan di tahun 2025 kita bersama narasumber atau pembicara yang kemarin mendapat hadiah PAW dari Pesta Demokrasi Pemilu Serentak, Pilkada Serentak, Bung Umar Esklau. Kalau di nama daftar urut calon legislatifnya Stanis Klau, saya biasanya memanggilnya Bung Umar. Bung Umar, sehat Bung Umar? Alhamdulillah. Sekarang di komisi berapa? Komisi 3. Komisi 3 bro. berkaitan tentang kesejahteraan rakyat. kesejahteraan rakyat. Pas ya berarti ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini Bung Umar kita membicarakan tentang review Pilkada Serentak 2024. Menurut Bung Umar bagaimana nih dengan kekalahan PDI Perjuangan? Silakan Bung. Terima kasih, Bro. Saya panggil Bro aja. Iya, supaya lebih akrab. Santai Bung. Oh iya. Dan pemirsa Suara Rakyat Kecil, ini keren ini. Surak. Iya. Oh, Surak. Pemirsa Suara Rakyat Kecil. Menganalisis berkaitan dengan pesta demokrasi yang baru saja kita lewatin bersama. Saya memandang dari dua sudut pandang. Pertama, dari cara pandang masyarakat. Masyarakat melihat bahwa ini sebetulnya bukan hal yang baru, ini hal yang biasa. 5 tahunan lah, baik dalam konteks pemilihan kepala daerah ataukah pemilihan anggota legislatif. Sehingga yang ada di kepala masyarakat itu ini nggak jauh beda dengan sebuah hiburan kecil. Jadi tidak lebih dari sebuah kesibukan, ya sebuah pesta. Ya, artinya pesta itu menghadirkan sebuah penampakan tadi. Ada sukaria di situ, ada sedih di situ, ada kegembiraan di situ. Tapi setelah itu udah, kalau udah selesai ya sudah bagi masyarakat kan begitu. Jadi tidak ada lebih dari itu dalam perspektif masyarakat. Nah, yang kedua saya melihat dari perspektif politik. Artinya tadi Bung Haji menyatakan bahwa ada kalah dan ada menang di situ. Sebagaimana yang kita tahu bahwa pesta demokrasi kali ini pemilihan kepala daerah, Dewi Fortuna berpihak kepada Pak Effendi Edo dan Ibu Siti Farida. Dalam konteks politik betul bahwa ini menjadi sebuah titik awal gerbang perjuangan bagi Pak Edo dan Bu Siti Farida untuk menunaikan apa yang menjadi janji-janji politik. Kan seperti itu. Nah, dan ini bukan persoalan sekat kelompok atau sektor. Artinya kami pun di PDIP ini bukan sebuah akhir daripada perjuangan. Kami adalah menjadi bagian daripada sistem pemerintahan. Kami pun pasti menjadi, artinya punya tanggung jawab moral bagaimana ikut mensupport untuk mensukseskan apa yang menjadi cita-cita kolektif, apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi janji-janji politik. Karena pada dasarnya apa yang dijanjikan oleh calon pemenang itu tidak jauh beda dengan apa yang sudah kami sampaikan dalam hal ini Pak Dhani Mardhani dan Ibu Fitriya Pamungkas kepada masyarakat. Ya, semuanya menginginkan jalan yang mulus, ya kan, masyarakat tanpa pengangguran, itu kan, ekonomi akibat daripada corona kemarin artinya cepat untuk recovery, kemudian ekonomi kan begitu. Kemudian anak sekolah jangan sampai ada pungutan, ya kan, artinya yang membebani orang tua gitu. Nah, itu hal-hal seperti itulah dalam konteks politik itu menjadi tanggung jawab bagaimana kepala daerah terpilih ini bisa memberikan satu suasana baru, artinya untuk masyarakat Kota Cirebon ke depan. Saya senang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Edo 2-3 hari yang lalu, bahwa Pak Edo akan memberikan satu rasa nyaman baik kepada ASN maupun kepada masyarakat Kota Cirebon. Kalau bisa ditambahin lagi satu, selain nyaman harus bergairah. Bergairah. Iya. Jangan nyaman aja nanti tidurnya repot juga.
Itu Bung. Ya. Jadi kalau misalkan melihat dari konstelasi hari ini, berarti PDI Perjuangan turut mendukung terhadap jalannya pemerintahan Effendi Edo dan Siti Farida. Begitu maksudnya? Secara moral itu menjadi tanggung jawab bersama. Seperti bagaimanapun apa-apa yang sudah kampanyekan, apa-apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat, itu menjadi tanggung jawab moral kita semua. Nah, jadi tidaklah elok kemudian hal-hal baik yang artinya sudah disampaikan oleh seorang kepala daerah, kemudian kita tentang begitu. Yang palingan artinya untuk kita kawal dan kita kritisi itu adalah berkaitan dengan bagaimana strategi untuk menggolkan atau untuk mengimplementasikan apa yang menjadi janji-janji politik. Seperti itu. Karena tentu kalau berbicara tentang strategi itu ada politik anggarannya di situ. Ada keterlibatan individu atau personal, apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, apakah itu masyarakat. Nah, karena begini, jangan sampai kepala daerah ini tadi dalam strategi untuk menggolkan visi misi ini masih menggunakan tadi artinya diskriminasi atau gap kelompok tertentu. Jadi kita berharap ke depan artinya seorang kepala daerah lebih akomodatif dan lebih proaktif. Bagaimana mengkolaborasikan, mensinergikan semua kekuatan yang ada untuk menggolkan apa yang menjadi visi misi. Artinya begini Bung, kita bicaranya kalau bicara tanggung jawab moral, memang moral kita dianggap di general ada seseorang atau sekelompok ingin melakukan sebuah kebaikan, pasti kita turut serta andil mengambil jadi bagiannya. Tetapi tanggung jawab politik ini kan berbeda Bung. Iya. Artinya pada saat tanggung jawab politik PDI Perjuangan berserta PAN pada saat itu koalisi, apakah ini masih terjalin sampai dengan pemerintahan Effendi Edo dan Siti Farida atau bagaimana berikut dengan calon sebelah yang tidak menang? Secara internal tentu ada diskursus, artinya ada wacana, ada sharing pendapat pemikiran baik di internal fraksi maupun dengan teman-teman struktural partai. Artinya sejauh ini belum ada satu instruksi atau satu perintah artinya dari partai bagaimana sikap politik kita kan seperti itu. Namun saya menangkap sinyalnya gitu bahwa artinya bagaimanapun kota Cirebon dengan luas wilayah 37 km persegi, secara administratif 5 kecamatan, 22 kelurahan, yang penduduk 300-an ribu. Nah, artinya ini membutuhkan satu perhatian bersama. Jadi tidak ada salahnya saya pikir apa-apa yang baik yang dijanjikan atau sudah disampaikan dalam visi misi kepala daerah pemenang pemilu kemarin Pak Heru dan Bu Siti Farida, ya kembali lagi kita tentu juga sifatnya itu wait and see, menunggu kan begitu. Apakah Pak Effendi Edo dan Bu Siti Farida kemudian mengajak untuk bersinergi kan seperti itu. Nah, namun kami secara kelembagaan ya tentu kembali lagi gitu. Kami pasti akan tentu bersinergi, berkolaborasi secara kritis seperti itu. Artinya tanggung jawab politik ini tidak disandarkan kepada tadi tugas daripada Komisi 3, tetapi tanggung jawab politik ini lebih kepada sifatnya Kota Cirebon. Ini teman-teman anggota dewan yang saya masih pikir masih terjebak ke dalam rutinitas birokrat. Tugasnya di Komisi 3 yang akhirnya dia tidak bisa menjamah daripada kesejahteraan rakyat lainnya. Nah itu kan harus ada bagaimana Bung? Ya, saya bersepakat bahwa ada rutinitas, kemudian harus ada inovasi seperti itu, ada kreativitas. Ya, dalam hal ini saya berpendapat begini, ada kultur, ada kebiasaan legislatif atau teman-teman di DPR ini memang perlu untuk dilakukan semacam pemenahan-pemenahan. Itu tidak menutup kemungkinan seperti itu. Banyak kegiatan-kegiatan rutin, apakah seperti kunjungan kerja, apakah seperti menyikapi apa yang menjadi pengaduan masyarakat. Nah, itu hal-hal seperti itulah
Ya barangkali kedepannya perlu untuk lebih kepada bagaimana pergerakan-pergerakan untuk mengadvokasi kebutuhan-kebutuhan real masyarakat. Misalnya seperti sektor apa namanya itu biaya operasional sekolah yang di sana sini masih ada banyak keluhan. Kemudian sektor katakanlah infrastruktur yang jalannya masih banyak yang perlu diperbaiki kan gitu. Terutama masalah faktor tenaga kerja gitu kan. Artinya dampak dari ya banyak apa namanya tuh perusahaan-perusahaan yang sampai hari ini katakan seperti itu masih ya lumayan tergopoh-gopoh gitu kan, sehingga banyak ancaman-ancaman PHK. Hal-hal seperti itulah yang mungkin kami di Komisi 3 mencoba untuk ya bagaimana cara pandang kita ini dengan eksekutif perlu disamakan dulu seperti itu. Nah, sehingga beberapa agenda-agenda yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, nah seperti yang tadi saya sebutkan itu untuk lebih diadvokasi dan kemudian ada apa namanya tuh sentuhan anggaran secara langsung gitu. Nah, jangan sampai tadi dari politik anggaran kita juga jangan sampai hanya ngikutin kebiasaan-kebiasaan lama. Karena bukan tidak mungkin banyak item atau nomenklatur anggaran yang mohon maaf banyak yang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan seremonial. Jadi kita berharap perlu juga dievaluasi. Nah, mungkin ini satu pesan, satu pemikiran, satu harapan kepada Pak Effendi Haido dan Ibu Siti Farida untuk ke depan lebih mencermati postur maupun anatomi belanja anggaran daerah ini. Nah, jangan sampai habis untuk kegiatan-kegiatan seremonial. Baik di dinas mungkin termasuk juga di DPR. Sehingga banyak persoalan yang sifatnya darurat, emergensi. Nah, artinya kita tidak kehilangan energi untuk apa namanya itu mengatasi. Karena seringkali dinas-dinas ini, mohon maaf, ketika terjadi sebuah risiko atau sebuah permasalahan di lapangan, selalu mengeluhkan tidak ada ketersediaan anggaran taktis. Misalnya di PU, banyak kegiatan-kegiatan atau banyak jalan yang berlubang, tapi ketika mau menambal atau merehabilitasinya itu tidak punya ketersediaan anggaran. Nah itu kan sebetulnya kelihatan sederhana, sepele, tapi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Daripada kegiatan-kegiatan seremonial, katakan mohon maaf sosialisasi atau lokakarya, seminar atau mungkin mohon maaf ya studi banding atau segala macam. Bahkan berkaitan dengan studi banding ini saya punya pendapat begini. Ini sebuah keniscayaan bahwa artinya tidak terkecuali di Kota Cirebon, kita ini sudah artinya punya banyak fasilitas, artinya sarana komunikasi. Ini sudah menjadi bagian daripada aktivitas, kegiatan dan kinerja kita. Kalau hal-hal yang sifatnya sudah cukup terfasilitasi melalui apa namanya itu komunikasi, apakah via Zoom, ya kan, ataukah telekonferensi dan segala macam, tidak perlulah kita kemudian harus berangkat jauh-jauh misalnya ke sebuah daerah yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Nah, sementara substansinya informasi atau persoalan yang kita dapatkan cukup melalui Zoom atau melalui telekonferensi dan lain-lainnya. Jadi ke depan ini artinya hal-hal yang sekiranya itu hanya menguras anggaran, bahkan ya lebih kepada pemborosan, itu harus dihindari. Karena ya kita tahu bersama bahwa Kota Cirebon itu bukan termasuk yang surplus anggaran. PAD kita itu hanya masih di kisaran 500-an miliar gitu kan. Dan APBD kita itu total artinya selebihnya itu dana transfer pusat maupun provinsi 1,6-an. Itu masih termasuk sangat-sangat defisit. Jadi harus lebih berhati-hati lah, lebih cermat, lebih tepat guna dalam hal belanja ke depan. Tadi kita sudah menjelaskan atau dijelaskan diterangkan, menerangkan, diterangkan. Sebetulnya hal-hal yang sifatnya teknis itu sebetulnya itu tidak perlu dijelaskan oleh legislatif, karena sejatinya tugas daripada teknis itu adanya di wilayah eksekutif. Tapi tak mengapa, karena mungkin persoalan-persoalan konstituen yang menjadi dasar mengumar, mencerita atau menerangkan hal-hal semacam ini. Kita kembali kepada fungsi dari DPRD itu sendiri. Hari ini
apakah koalisi yang kemarin pilkada ini termasuk koalisi strategis, ataukah memang ada kemungkinan untuk kedepannya bisa bersama-sama dengan eksekutif seperti yang sudah dilakukan di pusat? Sepertinya masih belum ada pertemuan. Bagaimana, Bung? Iya, saya melihat ini pandangan saya. Jadi koalisi yang terbangun saat pilkada itu, ya menurut hemat saya itu bagian daripada kebutuhan apa namanya itu seremonial atau administratif. Tapi pergaulan, interaksi, komunikasi politik kita baik antar partai maupun secara personal ke personal mencair aja. Artinya semuanya itu saya lihat terkonsolidir. Nah, kalau dalam bahasa komunikasinya itu enggak ada baper. Nggak ada apa-apa. Gitu. Enggak ada baper politik gitu di situ. Jadi semuanya rasional, realistis, mengguyup lah sebenarnya. Ya. Tidak ada sekat yang artinya memperlihatkan seakan-akan ini ada permusuhan. Seperti itu aja. Ya. Kembali kepada tadi komisi tugas dari Komisi 3, atau Bung masuk kepada Bapemperda? Saya di Bandung. Oh, berarti tidak ada, kalau secara birokrat itu tidak ada pembahasan soal perda atau tidak diikutsertakan atau bagaimana itu? Tidak ada. Kembali itu. Artinya memang kalau secara mekanisme memang seperti itu. Saya bertugas artinya diberi mandat di Badan Musyawarah. Nah, kalau di Bapemperda itu ada teman saya, Bung Imam sama Bung Syarifuddin. Nah, kemudian di Banggar itu ada kawan saya, Bung Imam sama Bung Bagja. Seperti itu. Jadi apakah dalam apa namanya itu proses teknis aktivitas di lapangan, apakah kita ini diikutsertakan artinya dalam hal apa namanya berdiskusi atau memberikan saran, pendapat dan segala macam di alat kelengkapan dewan lainnya atau tidak. Ya sejauh ini alhamdulillah. Artinya walaupun seperti saya ada di Banmus, tapi kami sering tukar pikiran, kami sering berdiskusi berkaitan dengan beberapa perda artinya sedang dibahas. Bahkan kebijakan pimpinan sekarang itu kalau ada perda inisiatif dari eksekutif, itu secara proporsional semua AKD dan semua komisi terlibat di situ. Oh ya. Iya, jadi sebetulnya tidak ada masalah di situ. Ya. Artinya fungsi kita sebagai anggota dewan dimanapun posisi kita di alam kelengkapan dewan itu tidak ada masalah. Jadi tradisi yang kita berpartisipasi. Ya, jadi tradisi yang kemarin-kemarin ini hampir tersisihkan. Betul. Betul. Iya. Jadi kami semua tanpa terkecuali dilibatkan. Seperti sekarang kami masih bahas ada 3 raperda yang lagi diajukan oleh eksekutif berkaitan dengan SOTK, ya, berkaitan dengan penyidik pegawai negeri sipil, ya, kemudian satunya itu berkaitan dengan lalu lintas. Ya. Nah, itu semua komisi, semua AKD artinya terlibat sih. Ya. Jadi tidak sesuai dengan bidang. Tidak sesuai dengan bidang. Tidak sesuai dengan bidang AKD atau bidang komisi. Ya. Secara profesional semua terlibat. Ya. Itulah yang dimaksud kita dalam hal ini, bahwa DPRD ini sarana dari 3 fungsinya, ya. 3 kewajibannya dia sebagai anggota DPRD, yang artinya tidak terkekang, terbelenggu oleh salah satu tugas, yaitu di komisi apa. Memang konsentrasi itu. Ya. Artinya pada saat dewan ini berbicara hal yang di luar pada itu, ya tidak masalah kan begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang harus masyarakat ketahui banyak, Bung. Karena kadang saya bilangnya oknum lah. Ya. Iya. Oknum dewan ini itu bukan tugas saya. Oh, iya. Itu bukan bagian saya. Kan sangat naif bicara begitu. Padahal dia sendiri bagian daripada Kriya Sawala. Lalu Bung, hari ini mencikapi internal Bung Umar sendiri, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini dari pusat, apakah ada ke bawah dampaknya, efeknya di daerah?
apalagi hari ini Kimples kan Bung Umar tuh bukan bagian daripada Kimples. Bagaimana tuh, Bung? Dampak pasti ada, tapi kita tidak kemudian meratapi ataukah kemudian bersedih atau kemudian merasa lemah, tidak. Kalau dampak pasti ada. Itu yang disebut dengan ya dinamika politik. Nah seperti itu. Nah meskipun itu terjadi di pusat, nah, tapi di daerah memang dalam konteks pergaulan politik, ya, kami sering mendengar lah. Artinya ada semacam fragmentasi antar kelompok, apakah itu partai, apakah kelompok masyarakat, seperti itu. Namun begini, kalau saya lebih suka berbicara pada tingkat strategis. Dalam wilayah-wilayah yang strategis, artinya ini berpulang kepada bagaimana kita mengoptimalkan peran dan fungsi kita. Artinya kalau kita sebagai anggota legislatif, ya bagaimana? Kita bekerja di bawah 3 koridor itu. Ya. Fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi anggaran, mengoptimalkan fungsi dan peran itu. Kan begitu. Nah, dengan demikian, keberadaan kita walaupun tadi yang Bung bilang bukan menjadi bagian daripada koalisi Kimples dan segala macam, toh kita secara tidak langsung ya kita dituntut tanggung jawabnya untuk melakukan sesuatu kepada masyarakat melalui tugas dan fungsi kita itu. Karena mohon maaf, saya yakin dan percaya masyarakat sedikit pun di benak atau di pikirannya itu tidak melihat Bung Umar ini Kimples ataukah tidak gitu. Ya. Tapi ketika saya menyuarakan, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, tentu masyarakat punya penilaian tersendiri gitu. Nah, saya berpikir ke sana gitu lah. Jadi bukan persoalan-persoalan taktis, persoalan politis, ada blok Kimples, ada blok non Kimples dan segala macam. Tapi lebih kepada bagaimana kita mengoptimalkan fungsi dan peran kita, misalnya sebagai anggota legislatif. Begitupun sebagai kader partai atau sebagai masyarakat biasa. Kader pun sama. Artinya bagaimana mengambil peran serta aktif untuk mensukseskan pembangunan. Apakah dalam skala pusat, atau provinsi maupun daerah. Jadi menurut hemat saya, ini berpulang kepada bagaimana kita secara kelembagaan mengorganisir diri, mengkomunikasikan agar apa yang menjadi tugas-tugas pelayanan, tugas jihad lah untuk membangun masyarakat atau membela kepentingan partai kami sebagai partai yang membela kepentingan orang cilik itu betul-betul terasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti itu. Jadi bagaimana kalau ada pungutan di sekolah, bagaimana partai kami PDIP atau fraksi kami PDIP itu bisa terlibat mengadvokasi dan melakukan pembelaan, perjuangan supaya masyarakat ini kemudian tidak dieksploitasi seperti itu. Dan persoalan-persoalan lainnya di bidang kesehatan begitu, di bidang infrastruktur dan lain-lain. Jadi bagi saya tidak ada itu urusan mau koalisi A, koalisi B, koalisi C segala macam. Yang terpenting adalah kita bekerja untuk masyarakat kecil. Begitu, Bung. Ya, jadi artinya begini, Bung. Ada ruang strategis Kimples yang mana memang Bung Umar beserta teman-teman lainnya tidak tergabung. Bagaimana mungkin ruang strategis tidak diikutsertakan, tetapi bicara ruang taktis? Artinya, kalau saya bisa simpulkan, hanya menjadi bagian dari persatuan taktis. Begitu, Bung? Oke lah, apapun itu, yang jelas begini, kita memotretnya sederhana aja. Misal, ini keberadaan kita, eksistensi kita, misalnya, dalam konteks mekanisme, ketika kita berada dalam sebuah lembaga, katakan ini, kami sebagai anggota dewan, toh kami juga tersebar di semua komisi, begitu. Betul. Kami juga tersebar di semua alat kelengkapan dewan. Dan saya yakin dan percaya juga bahwa di provinsi pun demikian, di pusat pun demikian. Jadi kita tidak kehilangan jalan, apalagi cara untuk berjuang, gitu. Demi kemaslahatan, artinya masyarakat banyak. Jadi kembali lagi saya katakan bahwa bagi saya yang namanya koalisi itu tidak lebih dari sekedar kebutuhan administratif, kebutuhan seremoni politik gitu. Nah,
dalam konteks implementasi kerja-kerja politik kita, kerja-kerja administratif kita, itu tidak ada pengaruh apapun. Ya, karena begini, yang perlu kita lihat itu bukan soal di mana orang berkumpul, Ya, tapi bagaimana orang berbuat, ya, kan begitu. ya. Silakan mereka berkumpul di KIN, mereka berkumpul di mana, tapi apa yang mereka perbuat kok sama aja dengan kita. Ya. Artinya mereka juga sama memperjuangkan bagaimana masyarakat ini sejahtera. Apa salahnya? Kita juga kemudian mengkonsolidir diri, Ya. artinya untuk bagaimana mensupport apa-apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Itu aja gitu loh. Ya, tapi setidaknya kalau kelompok yang memiliki kekuasaan eksekutif jauh lebih ini ya, Bung ya. Setuju, Ya. setuju. Dalam konteks mungkin lobby, negosiasi, Ya. proses dan segala macam. Ya. No problem. Problem. Ya. Toh kita juga tidak kehilangan instrumen. Apakah melalui birokrat, Ya. apakah melalui tangan masyarakat, Ya. apakah kita langsung. Ya. Masih jalan, masih banyak menuju Masih jalan. banyak jalan menuju Ka'bah. Ah, kebah. Iya, iya, Masih iya. banyak jalan Iya. menuju Senayan, Senayan. menuju istana. Jadi luar biasa sekali ini berbincang dengan Bung Umar, ini salah satu anggota DPRD Kota Cirebon fraksi PD Perjuangan di Komisi 3 dan bentar lagi sudah doktor ya, Bung. Amin. Ya, yang Mohon kita doanya. doakan semoga teman-teman dewan ini di samping dia menguasai konstituen juga menguasai ilmu pengetahuan, knowledge. Terima kasih, Bung, atas waktunya. Terima kasih, Bung.